Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat dan berbahagia selalu ya. Oke teman-teman, kali ini saya ingin membuat video tutorial FL Studio Mobile untuk pemula secara step by step atau selangkah demi selangkah. Nah, buat teman-teman nih yang memang sudah biasa berkecimpung nih sebagai editor musik ya, atau produser musik, atau yang biasa memproduksi musik di PC atau di laptop ya, teman-teman biasanya mungkin sudah familiar dengan FL Studio ya. Nah, FL Studio ini adalah DAW yang cukup familiar atau cukup dikenal ya, karena memang banyak yang menggunakan juga, apalagi biasa teman-teman yang biasa nge-remix lagu nih atau biasa bikin beat ya. Nah, di FL Studio biasanya gitu, walaupun di aplikasi DAW yang lainnya bisa juga gitu. Nah, FL Studio Mobile ini adalah versi mobilenya untuk FL Studio, walaupun ada beberapa perbedaan ya, karena memang ya jelas versi mobile dengan versi PC-nya itu kan pasti ada perbedaannya lumayan ya, atau pasti ada perbedaannya gitu. Nah, kenapa saya tertarik untuk membuat tutorial FL Studio Mobile? Sebenarnya aplikasi FL Studio Mobile ini kan bukan aplikasi baru ya, sudah cukup lama gitu. Nah, tapi saya tertarik karena semakin kesini update-annya itu semakin bagus ya teman-teman ya. Dan setelah saya coba-coba dengan aplikasi lainnya, ternyata ada beberapa keunggulan gitu. Nah, yang pertama jelas fiturnya sudah cukup lengkap untuk kita ingin memproduksi sebuah musik ya. Mau nge-remix atau bikin musik dari nol atau sekedar cover lagu sangat bisa ya. Bahkan bisa yang lainnya seperti menaikkan nada, menurunkan nada, terusnya temponya kita ganti, pitchnya kita ganti, terusnya kita juga memberikan efek-efek seperti yang FL Studio di PC juga bisa gitu. Ada banyak tools yang bisa kita manfaatkan untuk kita memproduksi sebuah lagu atau audio ya. Bisa remix atau lagu atau semacamnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, user friendly ya teman-teman ya. Dari mulai menunya, peletakan ya user interface-nya itu mudah dipahami ya gitu, enggak ribet, simple gitu. Ketiga, itu aplikasinya cukup ringan ya, saya coba ya, dan aplikasi ini bisa offline ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa aplikasi editing musik itu mesti online gitu ya. Kalau ini sudah, apabila kita sudah mendownload aset-asetnya, efek-efeknya dan semacamnya, samplesnya dan semacamnya, itu kita bisa offline ngeditnya. Ada yang lain, ada sih yang bisa offline juga, tapi terkadang agak lama gitu. Dan yang keempat, aplikasi ini memang tidak gratis. Saya waktu beli ini di Play Store sekitar 39.000 kok, masih terjangkau banget gitu ya, daripada teman-teman beli seblak sekali makan langsung habis perut mulus. Kalau ini kita beli sekali langsung bisa untuk selamanya. Untuk saat ini yang saya ngeliat termnya ya, saya pernah memberikan tutorial editing audio aplikasi mobile juga, awalnya itu full gratis, tapi ternyata sekarang harus berlangganan. Kalau tidak berlangganan bisa juga gratis, tapi banyak fitur-fitur yang di cut-cutin, sayang banget gitu. Nah, kalau FL Studio yang saya udah coba, memang dari awal tidak gratis gitu. Kita bayar tapi terjangkau banget, 39.000 gitu kan, cuma sekali bayar. Tapi abis itu ya udah, kita nggak usah berlangganan, seterusnya untuk kita gitu. Itu asiknya ya, dan semoga tetap segini. Kalau nggak pasti akan diprotes ya. Nah, oke, sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya Gotama Production, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi di saat saya mengupload video-video terbaru. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Tutorial FL Studio Mobile untuk pemula secara step by step. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Tutorial yang pertama itu kita install dulu ya. Nah, caranya kita buka Play Store, teman-teman. Nah, kita langsung di sini ketik aja FL Studio Mobile. Nah, ini udah ada ya, mobile. Nah, kita klik. Nah, di sini karena saya sudah install, ini sudah tinggal open ya. Nah, kalau teman-teman mau install, klik aja install. Nah, di situ berbayar. Kalau waktu itu saya membelinya 39.000 gitu. Nah, metode pembayarannya itu macam-macam ya teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan aja yang teman-teman bisa. Setelah bisa diinstal, kita open. Nah, ini kita klik open. Nah, tampilan pertama itu, ini kalau saya sudah muncul ada contoh sampel project ya teman-teman ya. Nah, ini saya coba play dulu. Nah, lagunya kan main. Wih, mantap lagunya ya teman-teman ya. Nah, kita langsung bikin project dari nol dulu ya teman-teman ya, supaya saya bisa jelaskan menu-menunya ya teman-teman yang ada di FL Studio Mobile. Oke, caranya di sini. Nah, di sini ada tabnya ya teman-teman ya, ada beberapa sub tabnya.
Oke, ini saya klik aja new di sini teman-teman. Nah, ini bisa disebut juga home panel ya teman-teman ya. Nah, itu ada subtabnya, ada song, project, setting, shop file. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, yang untuk pertama kita pilih yang song dulu. Nah, saya pilih new. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini ada empty. Empty itu project kosong ya, teman-teman ya, dari nol. Nah, kalau ada template itu ada menggunakan template. Ini ada trance, hard house. Ini udah ada template-nya juga. Ada yang hard house, elektro. Nah, ini udah ada ya, nanti ada track-tracknya gitu, teman-teman ya. Nah, untuk sekarang kita pilih empty aja yang kosong. Nah, ini ada keterangan mau disimpan nggak yang tadi contoh demo ya, demo lagu yang dikasih sama FL Studio Mobile ini ya. Saya tidak ya, discard change. Oke, nah ini kita bikin project baru, akan muncul seperti ini teman-teman. Yang pertama song name itu adalah judul lagu kita atau project kita, anggap kita pilih belajar FL Studio Mobile pemula. Oke, kita pilih ini. Enter. Nah, di sini ada tempo ya teman-teman ya. Nah, temponya bebas, standarnya aja ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita pilih ya, kalau kita pilih yang panah ke bawah ini ya anggap 100 aja gitu. Nah, di sini ada time signature, ada time division. Nah, ini kurang lebihnya time signature itu kayak bar ya teman-teman ya. Ini ada 4/4. Maksudnya apa? Jadi satu bar itu biasa ada 4 ketukan. Misalnya tuh 2 3 4 2, 3, 4. Nah, itu satu bar. Setiap satu bar ada 4. Ada yang 3/4. Ada yang 2/4. Kalau 2/4 contohnya satu bar ada 2 ketukan. Misalnya tuh 2, tuh 2 gitu, dan seterusnya. Standarnya kita bikin 4/4 aja. Gitu. Oke, kita klik oke. Nah, tampilan awalnya seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman jangan bingung dulu. Sebenarnya gampang, simple ya. Yang teman-teman harus perhatikan ada berapa zona nih. Bisa saya kategorikan di sini ada zona pertama atau area pertama ini. Nah, di sini namanya track ya teman-teman ya. Nah, di sini track, setiap track itu mewakili instrumen atau audio ya. Misalnya ada track drum, track vokal, track gitar. Nah, ini gitu ya teman-teman ya. Ini track atau track mixer ya kalau disebut ya, karena di sini ada mixernya juga. Nah, ini track mixernya ini. Nah, selanjutnya di sini ada playlist. Ini ada playlist ya, atau kadang saya nyebutnya timeline juga di sini. Nah, itu ya area kedua. Nah, area ketiga, nah teman-teman perhatikan di sini di pojok sini. Nah, di sini home panel ya. Ini kalau kita klik, kita tekan, nah ini ada home panel. Itu area ketiga. Area keempat di sini ada ini area rec. Rec tuh maksudnya apa? Itu kalau kita memasukkan efek-efek nantinya gitu. Nah, ada di sini gitu ya teman-teman ya. Ini kita klik lagi untuk minimize. Nah, di sini, nah tadi kan ini udah muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kalau saya close, nah ini kalau kita up ini keyboard atau drum pad ya. Ini kenapa ini munculnya kayak keyboard kayak gini, karena memang nanti defaultnya seperti itu. Tapi kalau pada saat kita meng-add instrumen drum, nanti di sini munculnya drum pad. Nanti kita contohkan ya. Nah, gitu. Nah, di sini bagian sini nih, ini transport ya teman-teman ya. Ini ada button untuk rec ya, atau ngerekam. Ini ada rewind untuk balik ke awal atau ke titik-titik yang memang nanti kita tentukan. Nah, di sini ada play. Di sini ada BPM. Nah, ini temponya. Kalau kita klik, nah, di sini ada pengaturan tambahan atau advance-nya. Di sini tadi awal kan kita bikin project temponya 100. Kita bisa tambahkan setiap plus 1 gitu, atau plus 10. Tuh. Gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, saya kembalikan tadi 100 ya. Gitu. Nah, atau di sini ada kayak wheel-nya ya teman-teman ya. Ada rodanya, bisa kita set begini, kita adjust. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ini adalah metronom. Kalau kita aktifkan, contoh ya, ini saya aktifkan, saya play. Tekan ini. Nah, bunyi seperti itu. Tuh, wa, ga, pat. Tuh, wa, ga, pat. Itu satu bar ya, dia ngelooping terus. Nah, kita itu kalau mau diaktifkan metronom. Ini saya nonaktifkan dulu. Nah, ini kalau tab maksudnya apa? Kita bisa menentukan tempo berdasarkan tab kita. Misalnya dari tangan. Kalau tangan kita cepat, tuh wa ga pat, tuh wa ga pat. Nanti dia akan menentukan. Contoh ya, saya tab pakai tangan, tuh wa ga pat ma tuh wa. Nah,
kecepatan saya langsung terdeteksi temponya seperti segitu, kurang lebih 260-an ya. Tapi kalau saya pelan tab-nya tuh, wah, gak 4. Nah, kebacanya 100, pas banget 100. Kadang kurang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita back lagi. Nah, di sini di transpose yang CTRL ini kalau kita klik, nah di sini ada link to MIDI CC, link to mod wheel, dan seterusnya ada add automation track. Nah, ini nanti saya jelaskan selanjutnya. Kalau link to MIDI dan mod wheel ini kalau buat MIDI controller ya, kayak seperti saya nih punya seperti ini, misal MIDI controller kayak saya koneksikan ke tab saya. Itu kalau link to MIDI CC itu nanti parameter yang ada di rack ini nanti ya, kalau ada efeknya gitu, misalnya saya add misalnya apa gitu. Nah, di sini kan ada parameternya nih teman-teman. Nah ya, itu bisa dikoneksikan di ini tombol-tombol yang ada di MIDI controller saya gitu. Itu nanti di episode selanjutnya teman-teman ya, lebih advance lagi ya. Ini untuk saat ini saya delete dulu efeknya. Nah, kalau yang link to mod wheel di sini kan MIDI controller saya ada wheelnya nih, ada buat modulasi sama pitch. Nah, itu bisa terkoneksi gitu. Jadi enak tuh kita bisa pakai MIDI controller gitu. Mantap ya. Nah, kalau add automation track ya, kita ibaratnya pengen bikin gambar misalnya kayak contoh volumenya naik turun atau semacamnya gitu ya teman-teman ya. Untuk sekarang ya ini kita next dulu. Yang penting teman-teman udah tahu ya di mana tempat menunya. Nah, di sini ada CPU ya teman-teman ya, RAM. Ini buat keterangan aja ya, kerja tab kita atau device kita, smartphone teman-teman. Nah, di sini terlihat tuh kalau RAM-nya, physical memory-nya kebaca itu, memory use-nya, apps memorinya 256 MB dan seterusnya. Gitu. Nah, di bagian sini kiri bawah teman-teman, ini mixer. Nah, main mixer. Nah, ini kebetulan channelnya satu doang teman-teman ya. Saya belum add track ya. Kalau ada add track di sini ada banyak. Itu nanti kita coba. Nah, selanjutnya bagian sini, ini kalau kita klik ya. Nah, ini adalah project key ya teman-teman ya. Di sini misalnya teman-teman yang udah biasa ini saya up ya. Kalau kita begini kan ini bisa lebih besar. Nah, jadi lebih mudah ya. Project key itu di C ya, misalnya do di C teman-teman gitu ya, itu defaultnya. Mungkin kalau teman-teman yang udah lebih expert kadang kan do-nya di mana nih gitu, atau di G atau di A mungkin gitu. Nah, terus di sini ada project scale-nya, ada chromatic, ini ada pilihannya macam-macam gitu. Kalau saya yang simpel-simpel aja standarnya ya udah chromatic mayor gitu. Atau kita ke defaultnya chromatic gitu. Oke, sebelum kita memulai merekam suara dan yang lain sebagainya, ini kita ke bagian home panel ini teman-teman ya. Saya mau jelaskan bagian sini dulu. Oke, nah di sini, nah ini FL Studio Mobile. Nah, di sini ada versinya ya. Saya versi 4.7.7G. Ini ada helpnya. Kalau teman-teman ingin menanyakan, ada user manualnya. Sebenarnya gampang, ada user manual ya. Tinggal kita cari tahu di sini ya. Kalau bingung menu-menu apa aja. Di sini ada juga video tutorialnya dan forum juga. Di sini ada manage account ya. Bikin akun segala macam bisa. Nah, ini ada quit. Nah, oke. Di sini ada subtabnya ya. Nah, ini tab songs. Songs itu di sini ini ada subnya lagi, ada menu di sebelah sini. Ini ada back, sort, select. Kalau saya back, dia kembali ke, nah di sini saya ada, di sini ada demo song. Ini dapat dari FL Studio itu sendiri. Tuh ada macam-macam gitu. Kalau kita mau buka, kita tinggal klik aja gitu. Nah, itu back. Saya back lagi. Nah, ini folder default yang dibuatkan oleh FL Studio ya. Studio Mobile. Nah, di sini ada macam-macam. Kalau ada kita punya MIDI bisa simpan di sini dan semacamnya, sampel dan semacamnya gitu. Nah, ini kita bisa bikin folder gitu, teman-teman. Caranya gimana? Nah, di sini kan tadi ini kan sort ya, teman-teman ya. Kalau sort itu ya berdasarkan A sampai Z atau sebaliknya. Atau recent maksudnya yang terbaru kita pernah edit atau pernah simpan, itu yang muncul paling atas gitu. Nah, kalau kita bikin folder, caranya gimana? Ini ada garis 3. Nah, di sini ada pilihannya, create folder. Misalnya folder Gotama misalnya. Ntar. Nah, di sini ada kan folder Gotama. Nah, di sini kita nanti bisa import teman-teman, import project, import audio atau apapun gitu yang support ya, import MIDI dan segala macam gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita kembali kita klik back ini. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini ada ya select all juga, create folder paste ya, sama kurang lebih sama gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini belum ada semua ya, karena memang masih baru gitu. Kadang kalau kita mengimport project dari luar, ada di
preset-presetnya ada di sini gitu, atau elemen-elemen audionya, MIDI-nya dan segala macam ada di sini gitu. Atau kita membuat folder sendiri. Oke gitu ya teman-teman, gampang ya. Nah di sini tadi new ini adalah ya tadi bikin project ulang, tadi empty atau ada template ya di sini. Saya contohkan aja deh yang contoh ada template ya. Saya klik elektro misalnya. Nah ini yang project baru kita ini mau di save nggak gitu. Nah anggap saya save. Nah ini yang project kita di template-nya, yang elektro ya. Dia udah memberikan beberapa track tuh. Ya. Tuh ada beberapa track template. Gitu ya. Itu kalau yang tadi new pakai template. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang tab project. Nah, ini project infonya nih yang tadi. Nah, kita bikin baru lagi aja. Tadi soalnya ketiban sama yang elektro ya teman-teman ya. Kita klik new, kita pilih yang empty. Nah, new song tadi kita pilih belajar FL Studio Mobile pemula. Oke. Nah, ini tempe 100, time signature-nya 4/4. Oke. Ini project baru kita, belajar FL Studio Mobile. Oke. Nah, kita tadi song udah ya teman-teman ya. Ini semua ya. Nah, kita ke tab project. Nah, project ini, nah tadi kita belum save. Nah, kalau untuk save project-nya gimana? Kayak udah kita klik save ini. Nah, dia tersimpan. Ya, jadi teman-teman perhatikan, jangan lupa nge-save setelah ngedit ya. Nanti udah telanjur ngedit, lupa di-save. Cara nge-save ya, kita ke project dan save. Kalau save new, misalnya ini kan project-nya belajar FL Studio Mobile pemula. Kalau kita klik save new, nah itu ada 2 project kita. Nih, kita pilih ke song, my song. Nah, di sini tuh. Yang tadi awal kita save ini belajar FL Studio Mobile pemula, di sini ada satunya, ini ada 2 project gitu. Itu kalau save new ya. Ini kita hapus aja caranya, tekan lama, dia udah terselect seperti ini, kita pilih ini. Pilih delete. Oke, kita buka ya. Ini. Nah, kalau quick render dia langsung merender ya, mengekspor lah ibaratnya. Kalau kita klik itu udah langsung render gitu. Tapi karena kita error, karena memang nggak ada lagunya ya, dia error gini gitu ya. Nah, projectnya itu panjang projectnya. Di sini infonya ya, project infonya. Nah, ini tanggalnya, temponya bisa kita ubah. Ini sample rate-nya 48.000 Hz. Title ini, metadata ini ya, author-nya bisa kita klik. Kita ketik ya apa online linknya kalau ada dan semacamnya. Nah, ini performance-nya aja yang ada di tab saya, atau mungkin teman-teman lihat aja di device teman-teman, entah pakai smartphone atau tab. Oke, ini project ya. Selanjutnya ada setting. Nah, di sini saya ingin menjelaskan satu persatu ya, supaya teman-teman memahami sebelum kita membuat project pada FL Studio Mobile. Nah, di sini yang pertama adalah MIDI, input device. Nah, kalau kita mencolokkan MIDI controller, nanti akan terbaca di sini, teman-teman. Tapi karena memang di sini nggak ada, ya tidak terbaca gitu. Nah, berkaitan MIDI controller nanti akan saya buatkan video tutorial secara terpisah supaya lebih mendalami lagi ya. Nah, kalau MIDI drivernya ada pilihannya standar dan legacy. Nah, ini nanti dipilih aja. Kadang kalau MIDI controller kita ada yang delay pada saat dicolokkan, disambungkan atau dikoneksikan di device kita, di tab saya misal gini, kita coba pilih standar dulu. Tapi kalau memang ternyata ada masalah, entah dia tidak terkoneksi, entah delay, atau mungkin ada crash, pilih coba legacy. Menyesuaikan aja gitu. Nah, selanjutnya ini scan Bluetooth MIDI device. Jadi kalau MIDI control teman-teman ada yang Bluetooth, bisa menggunakan Bluetooth juga gitu. Ada fiturnya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada audio. Nah, di sini ada multi core processing. Artinya apa? Jadi ini kita aktifkan aja. Jadi apabila device teman-teman itu mempunyai prosesor yang memang core-nya banyak dan memang RAM-nya bagus, itu kita aktifkan aja. Jadi dia bisa memaksimalkan kinerja FL Studio Mobile kita gitu. Jadi lebih cepat gitu. Di sini ada enable low latency mode. Nah, ini ada kalau kita aktifkan jika ini sound mode-nya atau sound mode-nya adalah natif. Ya teman-teman ya. Ini apa? Jadi gini teman-teman. Di saat saya masukkan mic, di sini saya ada mic nih. Ya teman-teman ya. Nih. Ini saya pakai mic ini, teman-teman bebas ada yang clip on atau apa. Yang pertama settingannya begini dulu, latency mode-nya dinonaktifkan dulu. Nah, teman-teman coba nanti kan direkam pakai mic gitu kan. Kalau ternyata delay, nah teman-teman baru aktifkan enable
low latency mode. Nah, nanti dia lebih nggak delay, latensinya lebih berkurang. Tapi terkadang suaranya jadi agak nge-crash, entah kayak suara kayak patah-patah atau apa. Nah, itu jadi dinonaktifkan lagi. Lebih baik delay daripada suaranya rusak kan, kayak gitu, atau bermasalah gitu. Nah, nanti disesuaikan aja. Enable low latency mode ini hanya ada di native, menu native ya. Pilihan native. Kalau ultra safe itu nggak ada, dia nggak ada. Nah, teman-teman nanti silahkan coba sendiri, beda device beda settingan, tapi standarnya pasti ke native ya teman-teman ya. Tapi kalau di native nggak bisa, coba ke ultra safe. Kalau ultra safe juga nggak bagus, ke safe, ke fast atau native ya teman-teman ya. Ini pada saat kita mau recording audio menggunakan mic eksternal dan lain sebagainya. Nah, untuk sementara saya seperti ini dulu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Di sini ada bagian recording. Nah, di sini ada enable audio recording latency occupation. Nah, kalau saya klik calibrate, ini kan kebetulan saya menggunakan screen recording. Sama saya colokan juga untuk headset dan mic eksternal gitu. Harusnya kalau kita klik calibrate itu harus dicopot semua. Nah, teman-teman coba sendiri aja. Teman-teman klik calibrate, nanti dia akan mengeluarkan suara tit gitu. Nah, dia mengharuskan ya harus speaker internalnya dia, jangan pakai headset gitu. Nanti fungsinya apa? Dia membaca device kita itu selatensi apa gitu, atau sedelay apa, sepersekian milisecond gitu, nanti kebaca gitu. Untuk mengkalibrate itu aja gitu. Di sini ada enable multi recording. Kalau kita aktifkan, misalnya teman-teman ingin merekam lebih dari satu track berbarengan ya. Mungkin teman-teman saya udah ada MIDI controller, di situ ada gitar juga, mau berbarengan atau pakai rekam suara berbarengan, tracknya direkam seperti itu. Intinya kita mau merekam lebih dari satu track gitu. Nah, kalau saya pribadi sih saya disable ya teman-teman ya, karena kan biasanya kita mau merekam itu pasti satu-satu track, gitar dulu atau vokal dulu atau drum dulu dan sebagainya. Jadi saya nonaktif. Tapi kalau teman-teman mau mencoba silahkan aktifkan. Itu pun kalau memang device teman-teman bisa support untuk beberapa instrumen sekaligus gitu. Nah, selanjutnya di sini ada enable counting when recording. Nah, ini kalau saya aktifkan itu kayak misalnya kayak kita mau rekam kan, kita klik rekam, dia ada hitungan mundur 1 bar biasanya. Misal saya klik rekam, ada hitungan tuh 2, 3, 4 baru mulai rekam. Nah, saya contohkan ya. Contoh ya, ini saya aktifkan ya. Oke. Nah, ini saya add dulu, add audio record. Misalnya gitu. Nah, ini kalau merah gini berarti udah siap di record track yang ini, yang aktif ya. Udah siap record. Nah, playheadnya juga di awal. Coba saya klik play, dengan ini nyala berarti siap record ya. Teman-teman perhatikan, saya klik play, dia 1 bar dulu hitung mundur, atau 1 bar jalan dulu baru dia mulai merekam. Coba ya. Nah, baru mulai. Ya. Karena apa? Karena saya mengenable. Kalau saya tidak enable, kita ulang lagi ya. Kita aktifkan recording, saya klik. Nah, dia langsung ngerekam. Jadi nggak ada hitungan mundur ya, 1 bar ya. Nah, kalau saya settingannya selalu saya aktifkan supaya nggak kaget ya teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada metronom level ya, levelnya metronom bunyinya tadi. Nah, gitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini user interface. Nah, ini ada pilihannya teman-teman. Kalau defaultnya classic gray seperti ini. Gitu. Kalau saya lebih suka di purple. Nah, teman-teman silahkan, banyak pilihannya gitu. Saya lebih suka di purple. Nah, application di sini ada enable ghost note. Nah, enable ghost note itu misalnya teman-teman ada beberapa track nih, ada track piano, ada track biola. Nah, track piano itu udah ada chordnya di piano roll. Nah, nanti saya jelaskan di selanjutnya ya. Nah, udah ada note-nya, terusnya kita pengen bikin note juga di track biola. Nah, nanti yang track yang di piano itu, note-note-nya itu terlihat bayang-bayang di piano roll biola gitu. Jadi kita gampang, tinggal tujuannya sih mempermudah kita nyamain note gitu teman-teman di piano roll. Nanti selanjutnya saya jelaskan ya. Oke, nah ini ada show key name on keyboard and piano roll, yaitu buat nunjukin di sini teman-teman. Nah, di sini tuh ada tuh D, E, C2, D, E, F, G. Nah, seperti ini ya. Itu. Nah, ini middle C itu C4, maksudnya di tengah itu C4. Misalnya saya bikin insert lagi deh, insert instrumen, contoh
keyboard. Nah, ini dulu, oke. Nah, itu dia midnya di sini teman-teman tuh, C4 gitu loh teman-teman. Default aja seperti ini gitu. Itu buat contoh aja. Nah, ini ada 2 track ya. Oke. Selanjutnya dulu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini ada show range label on keyboard. Nah, ini nonaktifkan aja. Ada continuous scoring during playback. Jadi kalau kita misalnya ada project panjang teman-teman ya. Misalkan ini nah, untuk membesarkan gini nih, kecil buka gini ya teman-teman ya. Pakai 2 jari. Nah, kalau membesar kecilkan seperti ini gitu. Nah, misalnya ini kan kita play nih. Set. Nah, untuk bergeser ke situ, nah ini kan nggak kelihatan. Nah, kalau continuous scrolling kita aktifkan. Contoh yang tadi ini di sini. Kita play. Nah, dia tuh jalan kayak begitu teman-teman. Ngikutin playbacknya lah, playhead gitu. Nah, di sini ada show CPU RAM meters. Nah, seperti yang di bawah tadi ya. Enable sharing file with near device. Jadi kalau kita mau sharing file dengan berdekatan device kita itu bisa enable. Advance-nya ini share log, restore demo song. Kalau restore demo song kan ada banyak demo song yang kita dikasih sama FL Studio. Kadang kan kita buat belajar kita acak-acak tuh. Nah, tapi kita bingung tuh gimana cara balikinnya lagi. Nah, itu kita klik restore demo song gitu. Oke teman-teman, ini setting. Selanjutnya ke shop. FL Studio menyediakan aset-aset paket ya, dari mulai genre musiknya tuh macam-macam. Ini kalau kita pilih yang ini nih, saya suka yang ini nih, tapi saya belum beli. Yang ini chiptune. Jadi kayak inget zaman Nintendo. Nah, ini macam-macam teman-teman. Nah, misalnya ini kita pengen beli, kita klik buy. Nah, harganya 28.000 gitu, bisa macam-macam gitu. Oke, itu shop. Oke, kalau file. Nah, kalau file ya ini kita harus selalu sign in dulu ya teman-teman ya buat cloud backup-nya kayak gitu. Oke, teman-teman, home panel-nya sudah saya jelaskan ya setiap menunya. Oke, ini kalau kita cloud back ini, nah seperti ini, saatnya kita coba bikin project ya teman-teman ya. Kita coba merecord suara menggunakan FL Studio Mobile gitu. Oke, ini saya delete dulu deh semuanya teman-teman ya. Cara delete-nya, tekan lama di sini. Nah, di sini pilihan delete channel. Delete. Nah, ini pun juga delete track. Delete channel. Nah, itu bedanya. Oke, ini sudah kehapus, udah dari clean up lagi nih, bisa memunculkan nih teman-teman ya. Nah, ini juga bisa kita geser-geser seperti ini. Gitu. Nah, membesar kecilkan tadi udah 2 tangan gini, atas bawah seperti ini. Oke. Sekarang saatnya kita add track ya teman-teman ya di FL Studio Mobile. Nah, di sini ada tanda plus, kita pilih. Nah, di sini channel kita ada beberapa pilihan. Ada dibagi kategori sama FL Studio, ada drum, instrumen, audio clip, effects track, audio record track. Nah, kalau drum ya itu drum, instrumen ada macam-macam. Nah, kita coba aja dulu kalau yang drum. Nah, di sini ada pilihan defaultnya. Contoh, saya pilih yang 808 nih. Nah, ini drum pad ada di sini teman-teman. Yang piano tadi atau keyboard tadi berubah teman-teman ya, jadi drum pad. Nah, nanti kalau kita klik gini. Ini sampling suaranya. Kayak gitu. Oke, ini saya close dulu di sini. Nah, ini track drum. Selanjutnya, ini instrumen. Nah, itu ada macam-macam teman-teman instrumennya tuh. Ya, ada macam-macam. Contohnya yang keyboard aja kita pilih keyboard. Nah, keyboard pun ada macam-macam. Ini kalau kita mau dengar contoh soundnya atau suaranya, kita tekan aja. Nah, ada macam-macam ya teman-teman ya. Nah, teman-teman saya akan coba sendiri aja, karena ada banyak banget ya. Anggaplah saya inilah coba ya nih. Kalau udah kita pilih ini, kita klik sini, udah deh. Ini piano roll ya. Gitu. Nah, ini add itu contoh instrumen ya. Kalau audio clip ini kayak sampel-sampel audio ya teman-teman ya. Contohnya di sini ada klik, saya pilih si simbal. Tuh. Nah, ada sound efeknya misalnya tuh ada pilihannya. Nah, bisa radio gitu. Nah, ini berupa audio ya teman-teman ya. Jadi kalau kita masukkan
Wih, cakep ini nih. Anggap ini, oke kita pilih sembarang tempat sini. Nah, tuh dia muncul tracknya seperti ini. Jadi kayak memang sampel audio ya. Beda dengan yang ini kan instrumen. VST lah ibaratnya teman-teman ya, virtual instrumen gitu. Ini drum, ini instrumen, ini audio. Nah, kita selanjutnya plus lagi. Ini efek track aux. Nah, efek track aux itu sebenarnya kita membuat track. Ini saya klik aja. Nah, ini kita membuat track khusus untuk efek. Nah, nanti efeknya ini kita bisa send kemana yang kita inginkan. Contoh kayak drum, teman-teman. Drum kan ada snare, ada tom-tom, ada cymbal. Kadang kalau kita ngasih efek di sini, teman-teman, efek reverb misalnya gitu kan, semuanya kena. Simbalnya kena, tom-tomnya kena, snare-nya kena. Nah, kalau dengan kita menggunakan efek track ini, kita efek tracknya pilih reverb. Reverb kita bisa taruh hanya untuk snare aja. Jadi yang snare aja yang ada reverbnya. Tapi kalau tom-tom, kalau simbal itu nggak kena gitu. Itu fungsinya efek track gitu. Oke. Nah, ini plus lagi ada audio record. Nah, audio record ini adalah untuk merekam suara. Nah, ini kita pilih audio record. Nah, munculnya seperti ini, teman-teman. Caranya merekam suara, ini saya geser dulu. Ini playheadnya kita pastikan di awal dulu. Nah, ini kita aktifkan dulu, teman-teman. Track. Nah, track audio ini sudah. Kita buka ini, teman-teman. Nah, di sini kalau saya klik, dia itu untuk monitor. Jadi kalau saya klik ini nanti saya aktifkan dulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini saya baru saja mengaktifkan mic ya. Saya menggunakan mic ini. Jadi saya lanjutkan. Kalau saya aktifkan ini teman-teman, ini monitor. Jadi saat saya berbicara di mic, nanti akan terdengar di headset saya. Gitu, saya coba klik ya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Nah, ini saya di sini ya. Ini saya agak delay nih teman-teman, karena saya menggunakan screen recording dan juga nah ini saya pilih yang tadi teman-teman, tadi yang di setting. Kalau teman-teman masih ingat, saya coba enablein low latency mode. Saya coba ya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, ini lebih real time teman-teman. Dia lebih real time. Ya kan teman-teman, cek 1 2 3. Kalau saya nonaktifkan, cek 1 2 3. Nah, dia lebih delay gitu. Oke, ini saya nonaktifkan monitornya karena saya sudah menggunakan screen recording juga ya, supaya nggak bertabrakan. Oke, ini saya minimize dulu. Setelah mengaktifkan track yang untuk kita record ya teman-teman ya, pastikan playheadnya di paling awal atau kita bisa pilih ke awal, klik ini. Pastikan button track ini kita klik sampai berwarna merah. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Saya klik. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke teman-teman, sudah jadi ya, coba kita dengarkan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Udah deh, jadi deh kita merekam suara. Ada suara ini ya tadi ya, Big Tom Tom ya. Nah di sini teman-teman kan ini wave-nya agak kecil ya, ini tergantung mic ya teman-teman ya, tergantung mic-nya. Oke gitu ya teman-teman ya, saya lanjutkan. Nah selanjutnya ini ada channel rack. Channel rack ini ya kurang lebih sama, ada instrumen juga tapi sudah diberikan beberapa preset efek. Nah coba dulu ya, kita klik rack. Nah di sini ada pilihannya, contoh big string, contoh. Nah sadap tuh, udah ada echo reverbnya dan lain sebagainya. Nah kalau kita cek ini, saya close dulu. Nah kita pilih yang ini tadi di rack. Nah tuh teman-teman perhatikan, udah dikasih berapa efek nih, dari mulai 1 2 efek equalizer, efek chorus, reverb 2, tuh ada 3 efek ya teman-teman ya. Nah coba kalau yang tadi instrumen yang atas tadi ini teman-teman, tuh dia belum ada. Ini belum ada yang tadi kita insert instrumen ya channelnya gitu teman-teman. Oke, next selanjutnya. Nah di sini ada synth ya teman-teman ya. Nah ini biasa yang suka DWP lagu jeb. Apa yang suka remix. Nah di sini ada pilihannya macam-macam teman-teman. Nah ada mini synth, ini kita pilih. Nah di situ ada pilihannya, contoh pad. Tuh ada. Seru. Tuh ada macam-macam teman-teman ya. Ada keyboard.
gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Mantap ya, banyak banget presetnya, banyak banget soundnya ya dari FL Studio Mobile ini. Kalau mau lebih pun kita bisa membeli soundnya lagi ya, tadi ada beberapa gitu. Oke teman-teman, kayaknya udah saya jelaskan menu-menu utamanya ya di FL Studio Mobile ini ya teman-teman ya. Sekarang waktunya sebenarnya tinggal ke untuk ekspornya ya teman-teman ya. Nah, untuk ekspornya sebenarnya gampang, tinggal save aja. Tapi sebelum kita ke ekspor ke tahap terakhirnya, kita coba bikin project simple dulu di FL Studio Mobile ini. Membuat musik atau beat sebentar aja, mungkin beberapa bar, supaya teman-teman bisa langsung mempraktekannya dan sudah bisa membuat musik langsung gitu. Oke, kita langsung buat ya. Oke teman-teman, ini udah clear lagi. Kita coba bikin beat sederhana, musik sederhana, biar kita bisa langsung praktekkan bersama-sama. Yuk. Oke, yang pertama saya pengen add drum dulu buat beat kita. Oke, saya pilih yang pertama aja ini buat contoh. Nah, ini ada kick, death, snare. Nah, ini kayak tempo saya mau naikin ya teman-teman. Mungkin 150 karena agak cepat ya. Terusnya saya aktifkan metronomnya. Nah, saya coba play. Wah, gambar, lalu kita gambar. Nah, gini aja. Oke, hi-hat. Kita klik lama. Nah, feel each two step. Kalau saya klik, nah gitu teman-teman. Ini saya gerak cepat ya teman-teman ya. Nanti di detailnya itu nanti di tutorial selanjutnya mengenai khusus untuk drum pad ya teman-teman ya. Saya begini dulu. Nah, ini gini dulu aja deh. Nah, oke, ini udah jadi. Ini satu bar ya. Tuh, wah, gak pat, tuh, wah, gak pat, nice. Terus ya ini saya mungkin berapa bar nih? Ya coba segini dulu. Oke, ini drum ini saya gerak cepat ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya ingin add track instrumen bell ya. Saya coba yang mana? Clear ini saya coba, oke. Oke, ini dulu, oke. Ini close dulu piano rollnya. Nah, saya langsung mau ngerekam di sini sambil drumnya jalan. Saya langsung ngerekam beberapa chord progression mungkin. Oke, saya coba. Kita aktifkan track bells-nya. Kita aktifkan tracknya. Lalu kita siap-siap. Saya klik ini. Ya, ini drumnya saya panjangin lagi. Nah, oke, coba kita play ya. Oke, nah di sini ada yang delay. Nah, teman-teman di sini karena memang saya menggunakan screen recording, jadinya pada saat menekan ini jadi delay ya, teman-teman ya. Jadi susah banget walaupun udah pakai metronom ya gitu. Ini karena pakai screen recording. Tapi kalau nggak pakai screen recording, biasanya saya real time ya, bisa langsung cepet gitu. Nah, tapi tenang aja teman-teman, di FL Studio Mobile ini kita bisa adjust ini. Ini saya gerak cepet dulu ya teman-teman ya. Kalau buat tutorial detailnya tentang piano roll, saya buatkan videonya di video terpisah nanti. Oke, stay tune di Gotama Production. Oke nih, saya adjust dulu nih, tekan lama. Gitu, saya snap. Oke. Setelah snap, drag lagi, more, set to 1/4, 1/8. Oke, mantap, langsung jadi gitu teman-teman. Oke, kita coba. Cakep. Nah, di sini telat nih. Nah, ada yang telat di sini tadi, tinggal di adjust lagi. Geser. Cakep ya. Mantap. Ini saya tambahin lagi temponya karena memang agak cepet ini. Cakep, udah dapet. Satu lagi deh, yang simpel aja, bass deh. Saya masukkan bass nih. Enak kayaknya kasih bass nih.
Instrumen add bass. Nah, coba yang mana nih? Klasik. Oke, yang klasik ya teman-teman saya. Terusnya ini saya pilih setting, saya enable latensi supaya bisa lebih gampang. Nah, ya teman-teman ya, dengan saya mengaktifkan enable latency mode, ini delaynya lebih berkurang. Oke, saya coba. Oke, pilih track bass, langsung tanda ini, record merah, terus saya playhead aja, jangan lupa di awal gitu, atau kalau misalnya gini, klik yang ref ini. Nah, oke, kita coba. Ini saya besarkan dulu. Oke, ini belum diaktifkan lagi. Klik. Oke, cepet ya, lumayan cepet ya. Coba kita lihat di piano roll-nya. Oke, kita langsung snap aja. Oke, coba kita play. Nah, oke, nice. Tinggal ini sebenarnya bisa ditambahin lagi ya teman-teman ya, instrumen-instrumen lain ya. Cuman ini yang simple aja, ada perwakilan drum, ada padnya atau bells atau pianonya, dan di sini ada bassnya. Udah, sebenarnya bisa tambah rhythm, melodi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti aja. Nih, ini saya langsung ke suara. Oke. Oke, sekarang kita add audio record. Nah, oke, ini udah kita aktifkan audio record ini, kita buka rack-nya. Nah, coba saya nyalakan monitor, cek 1 2. Mic-nya belum saya nyalain. Oke teman-teman, saya baru mau nyoba ngerekam vokal, tiba-tiba mic saya habis baterainya. Saya pakai mic internal tab saya aja ya, buat sampel aja gitu ya teman-teman ya. Oke, saya langsung aja, ini saya coba aktifkan, coba saya monitor, cek 1 2 3. Kita jangan lupa aktifkan ini ya teman-teman ya. Recordnya udah berwarna merah, baru kita coba record. Oke. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Oke, udah ya teman-teman ya. Oke, coba kita dengarkan. Apapun. Nah, itu agak kedengaran juga suara PC saya segala macam, karena memang ini saya pakai mic internal aja di tab ya, buat contoh aja. Coba kita unsolo ini di sini, dengarkan semuanya. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Enak juga. Nah, udah deh jadi temen-temen ya, udah jadi sebuah musik ini. Tinggal kita ekspor aja. Nah, sebelum ke ekspor, saya mau menambahkan sedikit aja satu track lagi vokal saya, buat tambahan aja ya. Sebentar. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Oke teman-teman, udah ya, ini saya tambahkan ya. Ini saya tambahkan suara saya lagi, tapi saya di oktav atas ya. Ya, buat mempertebal suara aja. Kita coba dengarkan. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Udah jadi deh lagu ya, jadi musik ya. Simple, sederhana aja ya teman-teman ya, buat contoh. Jadi kan teman-teman udah bisa tahu nih cara membuat musik ya dari FL Studio Mobile. Seru ya teman-teman ya. Sebenarnya ada tahap selanjutnya ya teman-teman ya. Setelah kita seperti ini, ada tahap mixing namanya teman-teman ya. Mixing itu kita menggabungkan beberapa elemen audio ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa track, ada drum, ada piano, ada bass, ada vokal dan lain sebagainya, menjadi satu kesatuan audio yang nanti hasilnya luar biasa dan bagus. Nah, tahap mixing itu sendiri mungkin nanti saya di video selanjutnya ya teman-teman ya, supaya tidak kepanjangan ini. Ini aja udah panjang ya teman-teman ya, tapi tetap semangat kita belajar sama-sama di sini. Nah, mixing simpelnya sebenarnya adalah pertama mengadjust volume gitu. Nah, di sini kayak contohnya kalau kita play kan. Apapun yang terjadi. Nah, di sini bisa kita ke
ke master, ke mixer ya ini teman-teman ya. Nah di sini kan ada channel-channel ya. Ini channel master itu keseluruhan. Nah di sini ada drum, ada ini clear ini bells ya tadi ya. Ini ada bass, ada suara saya record 19. Ini suara saya yang rendah, ini yang tinggi. Nah ini tadi suara tinggi saya itu ketinggian. Nah saya adjust saya turunin. Nah ini saya minimize dulu. Nah teman-teman untuk melooping misalnya satu area ini dia ngeplay terus saya diulang lagi nih, kita tekan lama di sini playhead kita. Nah seperti ini teman-teman gitu. Nah kalau kita play dia akan ngelooping aja di sini sambil kita dengerin gini teman-teman, kita adjust. Bukan selalu ada untukmu. Nah bassnya kegedean saya juga nih. Apapun yang terjadi, bukan selalu ada untukmu. Apapun yang Nah contoh seperti itu teman-teman. Misalnya saya tambahkan satu efek aja reverbnya di yang nada tinggi ini nih. Nah kita klik tracknya yang mau kita kasih efek, kita pilih modul ini. Nah terusnya tanda plus. Nah di sini efeknya macam-macam. Nah coba reverb kita klik. Nah saya coba play ya. Ini saya solo dulu supaya hanya track ini yang terdengar. Kita play. apapun yang terjadi, bukan selalu Nah keren ya. Nah ini kita bisa adjust. Nah ada roomnya, size-nya saya turunkan. ada untukmu. Nah coba kita dengarkan semuanya. Saya unsolo. Apapun yang terjadi, bukan selalu ada untukmu. Mantep, keren ya teman-teman ya. Ini baru reverb. Sebenarnya nanti ada efek selanjutnya kayak ada equalizer, EQ ya. Kita mengadjust EQ suara kita. Terus ya juga ada kompresor, dynamic range kita jadi bisa di adjust. Yang kepelanan bisa di up, yang ketinggi ya kebesaran volumenya ditekan. Jadi supaya balance ya dynamic range-nya dan seterusnya gitu. Nah itu di tutorial selanjutnya ya teman-teman ya. Untuk saat ini aja dulu. Ini aja udah lumayan ya, keren ya. Nah teman-teman sebenarnya banyak ya fitur-fitur yang masih harus saya jelasin ya, kayak seperti automation nih. Saya kalau klik ini saya bisa tuh volumenya ini saya bisa naik turun ini teman-teman nih. Tuh misalnya gini, turun naik lagi, turun lagi. Ini bikin automation saya nih. Nah ini saya close, ini saya solo ya. Coba saya play ya. Jadi Tuh kayak gitu ya teman-teman. Ini bisa naikin lagi nih. Tuh kayak gitu teman-teman ya. Tuh ini naik turun. terjadi. Nah kayak gitu-gitu teman-teman. Masih banyak lagi deh. Nah gitu, belum yang lainnya ya. Tapi mungkin saya bikin di video tutorial selanjutnya teman-teman ya, biar nanti makin tertata dan makin detail di masing-masing fitur yang saya jelaskan gitu. Oke, kita langsung ke tahap terakhir aja teman-teman. Nah, kita ekspor ya. Caranya gimana? Gampang banget. Nah ini teman-teman, endingnya kan di sini ya teman-teman ya. Nah misalnya kita mau ekspor sampai di sini ya. Gitu, sudah. Kita pilih song. Oke, balik ke song. Tadi belajar FL Studio Mobile pemula. Kita pilih save. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman. Oke. Nah, kalau FLM, ya ini project FLM. Oke. Nah, kalau zip nanti dia projectnya selain FLM, tapi kayak ada lagu-lagu sound-soundnya ini, yang drumnya kan tadi ada yang bassnya suaranya apa, drumnya apa, itu semua dibikin satu zip gitu, sehingga di saat zip ini kita bisa import di device mungkin di HP saya yang lainnya gitu, bisa langsung satu paket gitu. Kalau FLM itu hanya ibaratnya save-an projectnya aja, tapi sound-soundnya itu belum gitu, belum kebawa. Kalau zip langsung semuanya gitu. Kalau MIDI ya jelas MIDI. Kalau WAV kualitasnya paling bagus ya dibanding MP3 ini gitu. Nah untuk sementara saya pilih MP3 mungkin atau WAV. Saya pilih WAV ya. Kita pilih WAV, kita klik save. Nah di sini ada pilihannya, ada normalize level. Normalize level kalau kita aktifkan, jadi dia akan, kerennya FL Studio Mobile ini adalah kayak seperti mastering ya. Jadi ibaratnya dia memaksimalkan volume
yang ada di project kita, tapi tidak sampai picking atau pecah ya. Nah itu picking pecah itu nanti saya jelaskan di video selanjutnya gimana tipsnya segala macam gitu. Nah jadi untuk sementara kita pilih normalize karena ada pilihan fitur di sini FL Studio Mobile menyediakan gitu. Nah, terusnya high quality yes. Nah, full song itu maksudnya keseluruhan tadi dalam satu playlist kita atau timeline kita ya. Atau trim initial silence atau selection. Nah, selection kan tadi kebetulan yang ini ya teman-teman ya. Saya back dulu. Nah, selection ini nih. Tuh, gitu. Bisa kalau misalnya saya geser ke sini ya udah dia hanya yang ini aja di save ya. Nah, saya seperti ini. Ini sampai sini. Kebetulan ini full songnya sampai segini juga. Oke, saya balik lagi. Tadi saya save ini. Saya pilih WAV. Save. Full song ya. Dah, itu aja. Split mixer track nggak perlu ini. Nah, itu aja. Ini nggak usah. Oke, kita klik render. Oke, kita show in browser. Coba kita langsung dengarkan. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Mantap. Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Seru ya. Nah sebenarnya fitur-fitur yang lainnya juga banyak banget, seperti nanti mixing gimana, recording audio aja tadi saya belum detailkan ya, cara menggunakan mic yang benar, terus saya juga cara mengkoneksikan MIDI controller atau dengan splitter pakai soundcard nggak kah, atau splitternya kayak gimana, terus saya belum saya kasih tahu tentang mengkoneksikan MIDI controller dan lain sebagainya. Nah itu di tutorial yang secara terpisah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan mencoba menjawabnya sebisa saya. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production. Buat yang belum, buat yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Support dari teman-teman sangatlah berarti buat saya, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang berguna buat teman-teman ke depannya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. See you.